Dari Villa Bukit Kosambo, Jalan Pertanian, Mande 3, Kota Bima, 102.4 Planet DNCRM, The Power Music Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng sama Mayang di sini nih, DNC People. Dan juga kita kembali di kelas pajak setiap hari Jumat bersama Mayang, ada Bli Gede dan juga Mbak Dian. Selamat sore. Selamat sore. Mungkin bisa kenalan lagi nih Bli Gede, Mbak Dian juga. Kebetulan Mbak Dian kan sekarang first time-nya ke sini ya. Iya. Oke, boleh perkenalan dulu deh Mbak Dian. Halo semuanya, saya Dian dari kantor pajak. Oke, Dian dari kantor pajak. Dian, Tidak iya. padat dan jelas ya. Halo DMC People. Berjumpa lagi dengan saya Gede Suka Purnayasa dari kantor pelayanan pajak Pratama Praba Bima. Saya sebagai asisten penyuluh pajak di sini sejak Mei kemarin. Oke, jadi udah sejak Mei kemarin sebagai asisten penyuluh pajak nih di MC People. Mungkin kalau di MC People udah biasa dengar namanya Bli Gede, tapi Mbak Dian nih bener-bener first time masuk ke studio kita dan juga nemenin di MC People semua untuk bahas kupas tuntas masalah pelaporan pajak dan e-filing ya. Jadi di kelas pajak hari ini nih di MC People kita bakal bahas tentang e-filing. Mungkin Bli Gede atau Mbak Dian yang setiap 2 minggu kan kita biasanya ngadain kelas pajak nih. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kita udah pernah bahas tentang e-filing. Nah mungkin di MC People juga udah pada lupa nih e-filing itu apa sih sebenarnya, kenapa harus ada e-filing gitu. Ya, jadi kan kalau e-filing itu sebenarnya sistem pelaporan. Jadi tentu saja tujuannya adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya ya pelaporan ini. Jadi di kita itu kan sistem perpajakan itu kan self assessment. Jadi wajib pajak itu melaporkan dan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Nah, dalam pelaporan itu ada yang manual, ada juga semi online menggunakan ISPT dan juga ada online. Nah, kedepannya kan kita ini kan sudah mulai teknologi informasi berkembang pesat gitu. Ya, jadi untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporannya, jadi diciptakanlah sistem e-filing ini. Jadi perlu juga diketahui kalau ber-NPWP itu tidak harus belum tentu ada kewajiban membayar pajak ya. Tapi pelaporan ini sudah pasti. Jadi semua wajib pajak itu wajib membuat laporan tahunan, utamanya ya laporan tahunan. Jadi kalau wajib pajak orang pribadi melapornya itu kan 31 Maret untuk SPT tahunan, yaitu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Ya, jadi 3 bulan lah waktunya untuk membuat laporan itu. Terus untuk badan 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau badan itu kurang lebih 4 bulan seperti itu. Nah, dalam pelaporan itu sendiri kan tentu wajib pajak karena kesibukan mungkin kan bisa saja tidak sempat ke kantor pajak. Nah, dengan demikian difasilitasilah dengan sistem e-filing ini. Jadi wajib pajak nggak usah datang ke kantor pajak, tinggal melapor dari rumah, bisa dari mana saja bisa, asalkan ada jaringan internet seperti itu. Oke, itu di MC People ya. Jadi kenapa sih dibuat ya, e-filing ini biar sebenarnya untuk memudahkan juga. Jadi kalau misalnya berapa sih minimal usianya? Ber-NPWP-nya. Untuk ber-NPWP. Kemarin 18 tahun ya, tapi ke depan kan ini ada wacana juga NIK itu dijadikan NPWP. Iya, betul. Ya, seperti saya bilang tadi, ber-NPWP belum tentu harus bayar pajak. Karena kan pajak itu nanti kalau memang sudah berpenghasilan seperti itu ya kan ada kriteria tertentunya. Jadi kedepannya kalau sudah
ada NIK itu nanti otomatis jadi NPWP. Mm-mm. Nah, nanti kan siapa yang wajib membuat laporan, nah itu nanti yang akan Mm-mm. diatur tersendiri nanti. Oke, jadi gitu ya di MC People. Kedepannya memang akan ada wacana kalau NIK itu akan disamain, bukan gabung sama NIK. NPWP. NIK ya. jadi sekaligus dijadikan NPWP. Nah, kalau sekarang kan kita masih pisah nih bikinnya KTP sama NPWP. Dan kalau misalnya udah punya NPWP itu, kita wajib melaporkan pajak setiap tahun. Iya. Dan belum tentu, walaupun kita itu wajib lapor, kita itu belum tentu bayar pajak. Jadi nanti ada hitungannya berapa. Yang paling penting adalah kita wajib lapor pajak setiap Iya, tahun. karena kan di laporan pajak itu komplit di sana isiannya, bukan saja tentang pajak yang telah dipotong atau dibayar, tapi di sana juga ada laporan tentang harta, tentang hutang, data keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi di sanalah pentingnya melaporkan pajak. Jadi biar transparan lah gitu. Iya, jadi lebih transparan nih. Di MC People punya utangnya berapa, hartanya berapa, terus apalagi hutang, harta, Data keluarga. data keluarga gitu. Jangan hanya hutang mencintai dia gitu di MC People ya. Jadi istilahnya kalian juga dilaporin lah setiap tahun gitu. Nah, kalau misalnya selama kita memiliki jaringan internet, DJP pajak ini kan udah benar-benar meringankan beban di MC People lah, di warga Indonesia gitu loh, lebih memudahkan dengan adanya DJP online. Terus kalau misalnya kita udah dapat e-filing nih, cara menggunakan e-filing itu gimana sih? Mungkin Mbak Dian bisa bantu? Nah, jadi sebelum kita mulai buat pelaporan e-filing, kita tuh harus wajib punya yang namanya EFIN. Atau kepanjangannya Electronic Filing Identity Number. Nah, EFIN ini mungkin untuk sebelumnya udah pernah dibahas juga ya di sini. Jadi EFIN ini untuk setiap NPWP itu satu, jadi nggak akan ganti-ganti lagi gitu. Dan EFIN ini hanya digunakan untuk registrasi awal. Jadi misalkan kita baru mau buat akun nih di DJP online buat pelaporan kayak gitu. Nah, itu kita perlu yang namanya EFIN ini. Nanti setelahnya kita akan buat password tersendiri untuk akun DJP online kita. Jadi kebanyakan yang orang-orang salah pahami itu disamain antara password sama EFIN ini, padahal berbeda. Jadi EFIN ini dipakai cuma untuk registrasi awal atau kalau misalkan kita lupa passwordnya kayak gitu. Nah, nanti untuk password masuknya ya beda sendiri, kita bisa buat terserah yang kita mau, kayak kita bikin password Facebook atau password akun-akun media sosial lain kayak gitu. Nah, misalnya nih kita udah dapat EFIN kan, udah dapat EFIN. Karena EFIN ini hanya dapatnya satu kali aja dan kita hanya dapat dari misalnya SMS ke kantor pajak kan ya? Iya, bisa SMS, bisa datang juga. Terus kalau misalnya lupa password nih, otomatis pakai EFIN yang ini kan? Iya. Tapi kita lupa nih EFIN-nya gimana tuh? Kalau lupa EFIN-nya bisa itu tadi hubungi ke kantor pajak atau minta cetak ulang ke kantor juga bisa. Oke, jadi gitu ya di MC People, ingat. EFIN itu dapatnya hanya satu kali dan itu hanya untuk registrasi awal, dan kalau misalnya di MC People itu lupa password untuk masuk ke DJP online-nya ya, atau untuk pelaporan SPT tahunnya itu lupa passwordnya, kalian bisa pakai EFIN. Kalau misalnya lupa boleh langsung datang ke kantor pajak minta EFIN baru atau SMS gitu ya, boleh SMS atau WhatsApp gitu di MC People. Terus kalau misalnya EFIN kan katanya jadi alat autentifikasi nih. Ya, autentifikasi itu ya karena satu NPWP itu satu EFIN itu tadi. Jadi kayak EFIN misalkan nomor EFIN ini sekian, itu pasti buat NPWP ini kayak gitu. Gitu. Berarti nanti langkah pertamanya langsung masuk ke DJP online. Ya, djponline.pajak.go.id. Nanti kita masuk ke sana. Kalau belum pernah punya akun, kita registrasi pakai EFIN itu tadi. Kalau misalkan udah punya, bisa langsung login aja, masukin NPWP sama password yang udah pernah kita buat itu. Sama nanti ada kode verifikasi, kayak kode captcha kayak gitu. Terus kita login. Kalau udah login, bisa masuk ke menu lapor. Nanti di menu lapor itulah akan ada e-filing. Nanti kalau kita udah masuk ke e-filing, kita bisa isi SPT. Dan isiannya ya mulai dari daftar penghasilannya, harta, hutang, keluarga.
Terus ada lagi nggak? Kalau udah selesai mengisi SPT-nya itu akan pengirimannya itu pakai nomor verifikasi. Jadi kode verifikasi itu kita klik minta kode verifikasi, nanti kode verifikasinya akan dikirim ke email, terus kita masukin kode verifikasi itu, kita klik kirim SPT. Oke. Setelah itu, setelah kirim SPT udah selesai ya? Iya, udah selesai. Nanti akan muncul, jadi di DJP Online itu akan ada juga menu arsip SPT. Jadi misalkan kita udah pernah lapor tahun berapa aja akan muncul di sana. Jadi gitu ya, di MCP lebih gampang nih sekarang. Kalau dulu kan ngurus-ngurus SPT nih agak ribet gitu. Aku tuh pernah tahun berapa ya, 2000, pokoknya udah beberapa tahun yang lalu ngurus SPT itu kita ngantri di kantor pajak itu dari pagi sampai sore, dan itu baru dapat gilirannya sore. Itu sumpah lapor pajak paling ribet menurutku. Dan tapi sekarang udah lebih gampang di MCP. Kalian nggak perlu ngantri-ngantri lagi kayak dulu. Kalian tinggal lewat, selama punya jaringan internet ya, apalagi sekarang internet lebih gampang, tinggal akses aja ke laman djponline.go.id, nanti ada menu registrasi, tinggal registrasi aja di situ. Nah kemarin kan tadi kan kita udah bahas tentang kenapa sih dibuatkan e-filing, kemudian kita bisa akses DJP online-nya di mana, terus cara menggunakan e-filingnya juga udah kan ya. Nah masih tentang e-filing nih, sebenarnya yang bisa menggunakan e-filing itu siapa aja sih? Boleh Bli Gede atau Mbak Dian yang mau jawab? Mungkin saya coba jelaskan dulu ya. Jadi saya ambil skop ke lebih besar dulu ya. Jadi pelaporan online itu, kalau kita lihat di menu DJP online itu kan ada e-filing sama ada e-form itu secara umum ya. Jadi kalau e-filing itu biasanya dikhususkan menunya itu khusus untuk pegawai. Jadi yang penghasilannya dari pekerjaan, sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya pegawai negeri atau pegawai swasta. Nah, untuk yang pegawai swasta maupun negeri yang penghasilan brutonya di bawah 60 juta itu memakai formulir 1770 SS. Kalau yang pegawai dengan penghasilan bruto di atas 60 juta itu memakai 1770 S. Jadi nanti wajib pajak tidak usah khawatir juga ketika kita masuk menu itu nanti ada pertanyaan di awal, kita akan ditanya tuh apakah penghasilannya di atas atau di bawah 60 juta. Nanti ketika kita jawab sesuai dengan bukti potong yang telah kita wajib pajak peroleh dari pemberi kerja, nanti akan diarahkan memakai formulir yang mana yang sesuai, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya juga tinggal mengikuti step-step yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya gampang dalam pengisian laporannya ini. Nah, kemudian di menu e-form yang bisa menggunakannya itu adalah untuk pengusaha, WP usaha. Ya, kemarin kita sempat bahas usaha UMKM seperti itu, nanti pakai laporannya itu pakai e-form kalau online ya. Jadi e-form 1770 ya. Yang penghasilan brutonya di atas 60 juta. Yang usahawan, orang okay. pribadi usahawan. Yang PP 23 kemarin yang yang UMKM. Kemudian untuk wajib pajak badan juga bisa memakai e-form. Terus nama formulirnya 1771 formulirnya. Seperti itu. Jadi untuk pelaporan itu kalau e-filing, yang menu e-filing sendiri itu untuk pegawai yang menggunakan formulir 1770S atau SS, kemudian ada e-form untuk usahawan dan badan. Ya, formulirnya 1770 atau 1771 untuk badan, seperti itu. Oke, jadi gitu ya di MC People. Untuk yang UMKM juga nanti akan diarahkan juga sih sebenarnya, karena ada pertanyaan-pertanyaan awal kan ya. Nanti ditanya penghasilannya di atas atau di bawah 60 juta, kemudian badan usaha atau bukan gitu kan ya. Nah, nanti tinggal klik aja sesuai dengan
profilnya di MC People semua, baru nanti akan diarahkan lagi akan menggunakan formulir yang mana, entah itu 1770S, 1771 atau 1770 SS gitu ya. Oke. Nah di MC People buat yang pengen gabung nih bareng kita, buruan aja, kalian boleh langsung telepon, WA atau SMS di 081138 91024. Sekali lagi di 081138 91024. Oke. Dan masih di kelas pajak nih, mumpung kita masih bersama dengan para penyuluh pajak yang asik banget. Di MC People mau nanya tentang apa aja bisa langsung nanya, walaupun sekarang kita lagi ngebahas e-filing, kita bisa tetap nanya yang lain kan ya? Bisa. Boleh banget nih di MC People. Nah kalau misalnya untuk batas terakhir pelaporan pajak nih, baik melalui e-filing maupun manual, itu gimana nih Mbak Dian? Kalau untuk SPT tahunan orang pribadi itu batasnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi misalkan kita mau lapor SPT tahunan tahun 2020, batasnya adalah 31 Maret 2021. Untuk badannya, batasnya itu 30 April tahun berikutnya. Jadi kalau misalkan mau lapor SPT tahun 2020, batasnya tanggal 30 April 2021. Nah, ini kan di sini keuntungannya e-filing itu tadi ya, kalau lapor online. Jadi kalau misalkan kita lapor manual kan, kalau udah jam 4 nih kantor tutup, udah nggak bisa lapor. Tapi kalau misalkan kita lapor online, mau malamnya pun di tanggal 31 Maret atau tanggal 30 April kita mau lapor tetap bisa. Oke. Yang penting belum melewati hari itu ya. Iya. Jadi walaupun lapornya misalnya jam 11.59 Masih bisa. itu detik-detik terakhir masih bisa kan ya? Yang Masih penting bisa. dikirim filenya itu sebelum jam 12 teng-teng pergantian hari di MC People. Jadi batas waktunya kalau untuk pribadi itu 3 bulan ya. Iya. Ada 3 bulan atau 31 Maret di tahun berikutnya, dan untuk badan itu 30 April tahun berikutnya, berarti 4 bulan gitu di MC Cuman People. kalau bisa kan kalau lapor lebih awal lah, jangan di mepet-mepet di hari akhir, karena kan seringnya kalau di akhir itu mungkin karena kebanyakan juga jadi servernya agak lambat, down gitu. Gitu biasanya kan kalau orang-orang Indonesia itu sih ya Senangnya di akhir ya. maaf ya, udah lama tinggal di luar senangnya itu pas detik-detik terakhir gitu, apalagi kalau ada diskon kalau ada diskon paling cepet. Nah jadi disarankan untuk laporan pajak, laporlah lebih awal biar saat orang lain lagi kepepet banget, wah belum lapor pajak, ini itu ngurusin ini itu lebih ribet lagi, kalian tinggal Facebookan, main Instagram gitu di rumah. Mungkin ada tambahan lagi Mbak Dian atau Beli Gede? Nah kalau terkait pelaporan mungkin untuk terutama untuk ini ya, untuk PNS atau TNI, Polri dan pegawai negeri lah, itu kan sering terjadi tidak bisa melapor segera karena tidak mendapatkan bukti potong dari bendahara seperti itu ya. Mungkin terkendala dengan bendaharanya yang belum sempat membuat bukti potong A2 biasanya. Nah mungkin bisa diupayakan, mungkin dikoordinasikan dengan bendaharanya agar dibuatkan bukti potong lebih awal seperti itu, agar tidak telat nantinya, karena kan kalau telat jadi risiko pribadi kan, bisa kena sanksi keterlambatan lapor seperti itu. Nah, yang bikin agak bingung tuh sebenarnya lapor pajak misalnya di tahun 2020 itu kan kita lapornya di tahun 2021-nya ya. Iya. Berarti mulai masuk Januari sampai Maret kan, 3 bulan Iya. itu rentang waktunya ya. Kita lapor di bulan Januari pun nggak masalah. Malah lebih baik kalau Lebih kita baik. Januari. Oke. Ikan sepat, ikan gabus. Ya, ikan sepat, ikan Cepat, gabus, cakep. ikan bagus. Oh iya, ikan sepat, ikan gabus, cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Yuk pelaminan yuk gitu. Jadi di MC People sebenarnya yang katanya 31 Maret di tahun berikutnya untuk perorangan ya, orang pribadi itu kalian rentang waktu di tahun berikutnya itu bisa lapor pajaknya mulai dari Januari. Terakhir banget itu tanggal 31 Maret pukul 11:59 gitu. Kalau untuk badan usaha 30 April di tahun berikutnya. Jadi pelaporan pajak yang dari Januari
sampai Desember 2020, dilaporkannya dari Januari sampai 30 April 2021 gitu ya. Untuk UMKM nih, karena di Bima ini kan banyak banget UMKM gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk UMKM-nya sendiri, untuk pelaporan pajaknya itu gimana sih? Bisa nggak sih dia lapor online juga kalau untuk UMKM gitu? Terus sistem pajaknya gimana sih sebenarnya? Ya, kalau UMKM itu tadi juga sempat saya singgung sedikit ya kalau untuk pelaporannya. Jadi kalau pelaporan untuk UMKM itu memakainya formulirnya 1770. Jadi kalau di sana itu sebenarnya yang paling penting di situ adalah di lampiran 3-nya. Di sana ada penghasilan final atas peredaran bruto tertentu. Nah, jadi di sana itu berisi rekap penghasilan finalnya dan pajaknya, yaitu 0,5% dari omset tersebut. Jadi terus aspek apanya tadi Pak? Ininya ya. Laporannya tadi udah pakai 1770. Jadi itu bisa memakai online juga. Bisa online juga dengan menggunakan e-form. Jadi formulirnya tetap 1770 namanya. Itu ada ini nggak sih, klasifikasinya nggak sih UMKM yang misalnya berapa pemotongannya berapa, kayak misalnya kayak kalau karyawan itu kan misalnya PTKP-nya berapa gitu kan, nggak kena pajak tuh. Nah, kalau UMKM berlaku hal yang sama juga nggak sih? Oh iya, gini, UMKM itu di kita kan wajib pajak yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar setahun. Jadi bisa orang pribadi, bisa badan gitu. Jadi kalau orang pribadi tadi pakai 1770, kalau badan itu pakai tetap 1771, walaupun ada laporan keuangan segala macam, tapi tetap penghitungan pajaknya ya dari rekap peredaran brutonya tiap bulan itu nanti direkap, dimasukkan ke ke form untuk 1770 ke lampiran 3, kalau untuk 1771-nya di lampiran 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 itu. Jadi ada 2 formulir ya sebenarnya untuk UP 1770, untuk badan 1771. Berarti dia mulai dari 4,8 miliar per tahun atau di bawah itu gitu? Kalau di bawah itu. Kalau di bawah 4,8 miliar per tahun berapa tuh potongannya? Kan kalau kayak karyawan itu mulai 5% kan ya? Nah, kalau dari penghasilannya. beda lagi, kalau karyawan kan jadinya dia bukan UMKM jadinya. Iya. Jadi kalau UMKM apakah berlaku hal yang sama? Gini, kalau untuk tahun ini dan sebelumnya, jadi tidak memandang berapa penghasilannya, berapa omset brutonya, tetap selama di bawah 4,8 itu tetap kena 0,5%. Tapi untuk tahun depan itu berdasarkan undang-undang HPP, harmonisasi perpajakan, itu nanti untuk UMKM nanti yang kena pajak adalah mulai dari omset di atas 500 juta. Oke, di atas 500 Jadi ini kabar gembira buat pelaku UMKM nanti. Jadi ada nilai minimalnya. Yang nanti kena pajak adalah yang di atas 500 juta per tahun. Iya, dalam tahun. Jadi umpamanya gini, di bulan Januari omsetnya 100 juta, belum kena pajak. Di bulan Februari 200 juta gitu umpamanya meningkat. Jadi akumulasinya kan baru 300 juta ya, belum kena pajak juga. Terus kemudian di Maret mungkin penghasilannya 200 juta lagi gitu, kan baru akumulasi baru 500, belum kena pajak. Terus April ada penghasilan 200 juta lagi, baru kena pajak 0,5% dari 200 juta itu. Oke, berarti yang kena pajak adalah yang di atas 500 jutanya. Iya. Misalnya di Januari misalnya deh dia baru dapat 500 juta itu adalah dari bulan Januari sampai bulan Agustus nih. Dia 500 juta berarti kan nggak kena pajak nih. Kemudian Agustus, September dia dapat lagi nih penghasilannya misalnya 200 atau 300 juta. Yang kena pajak adalah 200 jutanya ini kan, kenanya 0,5%.
Oke, gitu DMC People. Jadi ini kabar gembira nih buat UMKM di seluruh Indonesia ya. Pokoknya. Jadi kalau tahun sekarang untuk penghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun itu kena pajaknya 0,5%. Tapi tahun depan katanya rencananya ya akan kena kalau penghasilannya di Bukan atas 500. rencana deh, itu Udah ya? iya. Udah rampung, berarti tahun depan itu yang omsetnya di atas 500 juta baru kena pajak 0,5%, dan kena pajaknya itu adalah penghasilan yang setelah 500 jutanya itu. Oke, nah karena di Bima nih banyak banget UMKM nih Mbak Dian, beli gede, dan mereka mungkin banyak yang belum lapor pajak, itu gimana tuh? Mungkin Mbak Dian Mbak Dian mungkin bisa bantu. Ya itu tadi kita kan udah dikasih kemudahan ya bisa lapor online maupun manual, tapi kayaknya untuk saat ini sih kebanyakan UMKM masih manual ya. Jadi kan pada dasarnya tadi kalau online tuh ada dua, ada e-filing sama e-form namanya. Kalau e-filing itu biasanya kebanyakan digunakannya untuk yang 1770S dan SS itu untuk pegawai. Jadi yang dia dapat kerja, terus kan dia pasti dapat bukti potong tuh, berapa dapat bukti potong dari bendahara atau pemberi kerjanya kayak gitu. Nah kalau yang e-form ini nanti dipakai untuk UMKM itu tadi atau badan. Jadi e-form ini bentuknya itu sama kayak tadi penjelasannya di gede sebelumnya. Jadi pas kita masuk ke DJP online itu kan kita akan ditanya-tanya nih. Pertama kayak apakah pekerjaannya ini tuh pegawai atau misalkan dia punya usaha kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita jawab usaha, kita bakal langsung diarahkan ke e-form itu tadi. Nah e-form ini akan kita unduh formulirnya itu nanti dalam bentuk PDF. Jadi kalau e-filing itu kita isi di DJP online-nya, jadi online ya dari awal sampai akhir itu kita isi SPT-nya itu secara online. Ya, langsung di situ. Kalau e-form ini kita kan unduh formulirnya dalam bentuk PDF. Jadi kita isi SPT-nya itu di PDF itu. Jadi kita isi data-data kita segala macamnya itu di PDF itu. Isinya boleh offline kalau e-form Iya, itu. itu keuntungannya. Jadi kalau misalkan internet tiba-tiba mati gitu ya nggak masalah gitu, nggak akan hilang atau gimana gitu, tetap di e-form itu. Oh gitu, oke. Misalnya udah jalan nih UMKM-nya, tapi dia sebelumnya belum lapor pajak, tapi kamu udah punya MPWP, tapi tidak pernah lapor pajak nih, baru mungkin beberapa tahun terakhir ini nih baru lapor, hal inilah gitu, dia tetap kena punishment atau gimana? Iya, tetap ada Punishment-nya ya. di ketentuan kan pasti setiap undang-undang pasti ada sanksinya ketika tidak ketika melanggar dari ketentuan itu kan gitu. Jadi untuk pelaporan itu ada sanksinya. Kalau lapor tahunan untuk orang pribadi itu sanksinya telat ataupun tidak lapor itu sama, sanksinya 100.000. Oke. 100.000 per laporan, jadi per tahun ya. Terus kalau untuk badan telat ataupun tidak lapor itu sanksinya 1 juta, seperti itu. Kalau untuk laporan massa untuk TPN biasanya itu telat atau tidak lapor itu sanksinya 500.000. Oke, 500.000 ya. Berarti kalau kayak UMKM dan lain-lain itu 100.000 kenanya, yang 100.000. Iya. Kalau badan kan 1 juta, dan yang ngasal itu 500.000 yang ngasal. Iya, jadi tetap setiap laporan itu tetap ada sanksinya potensi, walaupun mungkin masih jarang ya kita diterbitkan ya. Tapi secara sistem udah ada ininya bahwa yang tidak lapor itu bisa diterbitkan sanksinya. Oke, nah itu dia DMC People yang mungkin sekarang DMC People udah punya usaha sendiri, walaupun usahanya kecil tapi omsetnya juga lumayan. Itu DMC People tetap harus lapor pajak nih sebaiknya untuk menghindari sanksi-sanksi yang tadi nih, kan lumayan ya kalau misalnya kena sanksi. Lebih baik kita taat lapor pajak, toh itu nantinya untuk kita semua juga ya kan. Oke, tahan dulu, sekarang udah 52 menit lepas dari pukul 16 sore. Ada satu lagu untuk DMC People dengerin semuanya. Sebelumnya mungkin buat DMC People juga nih yang udah dengerin dari tadi, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tadi kita udah bahas tentang UMKM banyak banget, kita udah bahas juga tentang e-filing banyak banget. Mungkin Beli Gede atau Mbak Dian mau ada tambahan atau sedikit merangkum tentang e-filing?
Kalau masih ada yang kurang paham atau mau kontak langsung, kita ada saluran layanan Oke. berupa chat WA di 081 235 286 300. Itu untuk kode billing ya. Tapi kalau untuk konsultasi bisa ke 082 144 336 234. Dan kita juga sebenarnya ada medsos ya, atau pelayanan pajak Pratama Raba Bima itu kita di Twitter atau Instagram. Kalau bisa silakan di follow @pajakrababima. Nanti di sana kita sering post hal-hal yang menarik tentang tentang Kota Bima. Juga ada informasi tentang pajak juga yang update seperti itu. Nah itu dia DMC People. Jadi kalau misalnya DMC People buat usaha mau bikin NPWP atau apa dan mungkin lupa juga nih untuk laporan pajak, DMC People boleh langsung chat aja WA ke 081 235 286 300. Itu untuk minta e-filing baru juga bisa ya di situ ya. Atau yang tadi itu untuk billing ya? Oh, untuk billing aja, itu untuk billing. Tapi kalau misalnya mau konsultasi seputar pajak juga boleh langsung di 082 144 336 234, atau di MC People boleh langsung ke medsosnya aja, boleh lewat Twitter atau IG di @pajakrababima. Itu biasanya adminnya suka posting-posting tentang Bima, tentang perpajakan juga gitu di MC People. Oke, Bi Gede dan juga Mbak Dian, terima kasih juga untuk kebersamaannya nih di sore hari ini. Di MC People juga yang masih pada dengerin kita di sore hari ini, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan akhir kata, saya yang bertugas di sore hari ini mohon pamit undur dari ruang dengar kalian semua. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.